tidak masuk di akal. Ketika seluruh dunia menuntut perubahan dan transparansi, menumbangkan rezim-rezim korup, meratakan gedung-gedung tinggi yang menjulang angkuh, bisa-bisanya KPU malah semakin busuk dan angkuh. Mereka mengatakan bahwa ijazah calon presiden akan mereka tutupi, padahal itu adalah domain publik, di mana konstitusi memberikan amanat bahwa semua orang berhak untuk mengakses informasi, UUD 1945 pasal 28F, dan setiap institusi atau lembaga yang melanggar konstitusi, konsekuensinya adalah dibubarkan. Kok bisa-bisanya KPU masih berani melanggar hukum tertinggi di negara ini? Padahal semua orang selama ini mempersoalkan kredibilitas KPU yang dianggap bagian dari parcok. Yang perlu kita semua ketahui, KPU ini adalah sarang iblis. Siapapun yang bisa menduduki KPU, maka dia akan jadi penguasa Indonesia. Lalu dana pemilu yang diberikan pada KPU 30 triliun, tapi malah pakai kotak kardus. Transaksi politik dan kekuasaan begitu pekat di KPU. Pertanyaannya, apakah kita masih akan mempertahankan lembaga dan sistem busuk ini? Nepal telah berhasil memberikan teladan terbaik bagi seluruh dunia. Awalnya Nepal adalah salah satu negara terkorup di dunia. Rezim berkuasa dengan polisinya, membungkam kebebasan berpendapat. Yang jelas-jelas adalah hak asasi manusia. Persis seperti di Indonesia. Dikala rakyat sudah muak dengan sistem busuk dan korup dan menginginkan perubahan, pemerintah Nepal malah hendak memblokir semua media sosial agar rezim berkuasa bebas melakukan apa saja tanpa ada yang membicarakannya. Akhirnya Gen Z Nepal bangkit. Mereka sadar jika mereka tidak membakar sistem sampah ini, kehidupan mereka selamanya akan bergelut dengan kemiskinan dan penjajahan. Akhirnya Gen Z Nepal membakar semua gedung-gedung tinggi yang menjadi simbol keangkuhan itu. Presiden mundur, Perdana Menteri mundur, Kabinet bubar, DPR bubar, KPU bubar, partai-partai bubar. Semua sistem busuk oligark itu mereka tumbangkan rata dengan tanah. Ya, memang akhirnya ada darurat militer. Tapi sifatnya hanya menjaga sementara, agar massa tidak sampai menjarah pusat-pusat perbelanjaan milik sipil. Darurat militer itu hanya bertugas beberapa hari saja, sampai terjadi pergantian kepemimpinan. Dan sekarang mereka telah memilikinya. Nah, inilah bagian menariknya. Mereka bertransformasi dari sistem usang yang dikuasai para bandot tua boomers ke sistem modern Gen Z yang bersih, transparan, efektif, dan efisien. Dan yang saya herannya, saya sudah pernah membahas ide ini jauh-jauh hari sejak lama, tapi kok bisa-bisanya negara seperti Nepal yang mampu mewujudkannya? Apa yang pernah saya bahas dulu adalah, kita harus mengubah semua sistem kekuasaan yang korup. Karena zaman sudah begitu maju, masa iya kita masih menggunakan sistem yang kolot? Semua orang saat ini punya handphone, di mana seharusnya suara atau kehendak rakyat itu bisa kembali kepada rakyat dengan bantuan teknologi informasi. Referendum maupun pemilihan bisa dilakukan lewat online. Mari kita mulai dari KPU. Lewat cara ini, kita tidak butuh lagi lembaga korup seperti KPU yang selalu jadi sarang setan, di mana seluruh kerusakan dan kejahatan berawal dari sana. Di mana oligark bebas menempatkan orang-orangnya di sana untuk mengatur segalanya. Kita juga tidak butuh lagi biaya pemilu yang begitu besar, sampai mencapai 30 triliun tiap kali pemilihan. Sebab semua bisa dilakukan lewat HP. Alangkah mudahnya dan juga transparan, sebab semua orang bisa melihat hasilnya up to date dan gratis. Semua orang yang ingin memberikan suara wajib berfoto dengan memegang KTP, agar tidak ada penggelembungan bot. Kemudian DPR, kita tidak akan butuh lagi diwakili oleh DPR. Sebab sekarang pemerintah akan dinilai oleh rakyat dengan rating bintang, seperti di Play Store. Jika sampai bintangnya 1, maka sebesar apapun nama media atau aplikasi itu, wajib dicopot. Jika ingin bintangnya bagus, maka pemerintah harus bekerja keras melayani dan menyejahterakan rakyat. Mereka akan takut korupsi. Mereka akan takut mengeluarkan kebijakan yang serampangan, sebab sekarang rakyatlah yang mengawasi mereka, dan mereka bisa mendapat bintang yang sangat jeblok. Jika bintangnya 2, maka pemerintah harus memberikan laporan pertanggungjawaban, dan harus sangat berhati-hati. Ibarat pemain bola, berarti Anda telah mengoleksi 2 kartu kuning. Jika sampai bintang 1, itu artinya kartu merah. Maka rezim bisa langsung diganti, sebab itu berarti dia tidak layak lagi jadi presiden. Sebab jika setengah saja rakyat Indonesia masih puas atau mendukungnya, maka mendapat bintang 1 adalah mustahil. Paling minim bintang 3 atau 2,5, tapi jika sudah bintang 1, itu berarti rezimnya benar-benar bobrok dan korup. Maka otomatis dicopot, tanpa harus menunggu 5 tahun, alias 1 periode selesai.
Jadi, tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah tidak lagi dipesan lewat lembaga survei atau BPS, alias Badan Penipu Statistik, tapi langsung dari penilaian rakyat itu sendiri. Begitu juga para pelayan publik seperti polisi. Baik institusi maupun personal petugasnya harus disajikan datanya. Sehingga tiap kali mereka melakukan pungli, tiap kali mereka melakukan razia yang tidak bermanfaat, tetapi malah menyusahkan masyarakat, tiap kali mereka malas melayani aduan masyarakat alias makan gaji buta, tiap kali mereka jadi pelanggar hukum, maka rakyat bisa mencari nama orang tersebut, kantor cabang tempat dia bekerja, dan sekaligus institusi Polri-nya sendiri, semua diberi bintang 1. Jika individu polisi tersebut mengoleksi bintang 1, maka dia wajib dipecat secara tidak hormat. Sehingga dengan demikian, semua polisi akan takut untuk tidak melayani masyarakat. Semua polisi akan takut korupsi ataupun pungli. Polisi akan dicuci bersih dari sistem korup yang sudah begitu pekat selama ini. Disinilah kedaulatan rakyat benar-benar kembali ke tangan rakyat. Lihatlah betapa profesionalnya ojek online. Mereka bahkan siap mendahulukan uangnya. Jika ada yang pesan makanan, mereka melayani customernya dengan penuh rasa hormat. Mengapa? Karena nasib mereka ada di handphone pelanggan. Jika sampai pelanggan tidak puas apalagi sampai kecewa, maka bintang 1 bisa menamatkan karir mereka. Bagaimana dia akan memberi makan anak istrinya jika sampai dia dipecat? Maka dia tidak punya pilihan. Selain harus memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan. Tidak seperti yang dikatakan Prabowo, kalau koruptor dimiskinkan, apa adil anak istrinya jadi menderita? Buset dah, yang beginian jelas akan dapat bintang 1, karena tidak proper dan tidak fit menjadi pemimpin. Bayangkan bagaimana sistem online ini begitu bersih dan transparan, padahal mereka hanya ojek online. Tapi harus berjuang dengan sistem yang begitu kompetitif. Bukankah organisasi seperti pemerintah yang melayani hajat hidup rakyat layak kita buatkan sistem skor kinerja yang lebih kompetitif lagi? Mengapa sistem sebersih ini tidak kita adopsi untuk mengawasi kinerja pemerintahan kita? Agar semua pejabat pemerintah bisa melayani rakyat sebagaimana mestinya, yaitu raja. Di dalam bisnis, konsumen adalah raja. Tapi di dalam negara, rakyat adalah raja. Sebab nasib mereka ditentukan oleh bintang yang akan diberikan rakyat. Jika rakyat tidak puas, maka siap-siap bintang 1 mendarat alias dicopot. Jika sudah begini, siapa lagi yang akan berani korupsi? Siapa lagi yang akan berani membuat kebijakan ngawur? Siapa lagi yang akan berani tidak melayani rakyat? Sebab kedaulatan benar-benar telah kembali ke tangan rakyat. Inilah yang saya sampaikan dahulu. Sebagian orang terpana, namun sebagian lagi pesimis, dan menganggap itu hanya hayalan yang tidak akan mungkin bisa terrealisasi. Tiba-tiba Nepal malah mewujudkannya. Setelah Gen Z Nepal menumbangkan rezim korup, sekarang saatnya bagi mereka untuk mengubah sistem korup. Mereka tidak butuh lagi KPU untuk memberikan suara, dan tidak butuh lagi diwakilkan DPR, sebab kedaulatan sekarang telah berada di tangan mereka. Jadi saat ini mereka sedang memilih seorang pemimpin baru, yang mereka sangat tahu orang itu bersih, anti korupsi, dan pejuang suara rakyat. Mereka memilih presiden baru secara online, lewat polling di Discord. Hebat bukan? Apa yang saya sampaikan dulu, namun bagi kebanyakan orang hanyalah sebuah ilusi yang tidak akan mungkin terjadi, justru Gen Z Nepal mampu mewujudkannya. Sungguh iri melihat Nepal saat ini, sebab pemerintahan berikutnya akan tunduk dan hormat pada rakyat dan tidak akan berani lagi korupsi dan semena-mena, sebab nasib mereka ada di tangan alias handphone rakyat. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita akan melakukan perubahan juga? Atau terima nasib ditunggangi oleh sistem busuk korup dan para bandot tua boomers kepartaian? Semua ada di tangan Anda.